Kemarin saya dilarang katanya, jangan bicara tentang kemerdekaan, jangan bicara tentang itu. Saya bilang, saya harus bicara tentang kemerdekaan. Serius? Karena menurut saya begini, kenapa harus aneh kalau dengar kita orang timur bicara tentang merdeka? Karena menurut saya, di Indonesia, kita bicara merdeka itu kan bukan hanya dalam rangka kita melepaskan diri dari Indonesia. Kita berdiri di Indonesia, dalam negara kesatuan Republik Indonesia, kita juga merdeka, orang timur juga merdeka. Papua, Maluku, NTT, Sulawesi, semua juga merdeka. Kita bebas berkreasi, kita bebas berusaha, kita bebas berpendapat. Itu tandanya kita merdeka. Makanya saya bilang merdeka. Kenapa kita mau takut bilang merdeka? Kenapa kita mau takut bilang merdeka? Kita bilang merdeka. Kalau saya di Indonesia, orang timur mau bicara merdeka saja takut-takut, itu berarti kita masih dijajah. Makanya saya bilang, orang timur harus berani bicara merdeka. Merdeka! Asik ya? Tapi nanti yang aparat-aparat sudah mulai, betul tidak ini, betul tidak ini. Oke, saya masih curiga-curiga juga, tidak. Terus tadi, abang saya Riri Riza, dia bikin film tentang 39, Atambua 39 derajat Celcius. Saya juga pernah di sana, dan memang itu tempat luar biasa. Banyak bilang orang timur itu keras-keras. Saya akan tahu, Atambua itu belu, dari kata dasarnya saja itu bersahabat. Makanya orang timur itu sebenarnya bersahabat. Kita di sana itu dibangun, dididik untuk bersahabat. Kemudian tadi saya tertarik sekali dan Bang Riri Riza dia bicara bikin film tentang Indonesia Timur. Semuanya pakai Indonesia Timur, jadi orang masuk nonton film Indonesia, tapi ada translatean bahasa Indonesia. Dan dia akan bikin lagi film tentang Makassar, dia mau bikin translatean lagi tentang bahasa Indonesia. Tepuk tangan dulu Om Riri Riza. Saya pikir sebenarnya tidak masalah, tidak harus ada translatean, tidak harus ada translatean. Bahasa daerah terus kenapa kalau pakai bahasa daerah? Karena menurut saya selama ini bioskop Indonesia juga itu selalu menayangkan film-film dengan bahasa daerah tanpa harus ada translatean. Misalnya apa? Lu, gue, itu bahasa daerah, tapi kita dipaksa menerima itu, iya kan? Tidak ada translatean ketika orang bilang, lu udah makan, gue udah makan belum? Tidak ada translatean di situ. Terus kenapa kalau bahasa Timur harus pakai translatean? Jawabannya adalah karena kalian tidak kenal kita, kalian tidak tahu kita sana pakai bahasa apa. Kalian paksa kita untuk tahu, oh lu itu artinya kamu, gue itu artinya saya. Tapi kamu tidak pernah mau berpikir, mungkin katong kita semua bersaudara, betangan OC, besok-besok betangan OC, katorang semua tidak usah pakai translatean. Indonesia Timur kaya, tangguh, inspiratif, luar biasa. Tadi juga ada Ibu Menteri datang di sini. Luar biasa sekali kita dapat perhatian dari pemerintah. Cuma sebenarnya ada beberapa hal sih. Bukannya apa, saya tuh kadang-kadang agak suka penasaran dengan pembangunan di Indonesia Timur. Pembangunan di Indonesia Timur menurut saya, ya kita selama ini selalu menyenangkan perasaannya kita, tapi saya pribadi sebenarnya prihatin. Ibu tadi itu Menteri Bappenas, kebetulan saya juga ini 5 tahun kerja di dunia perencanaan, di bidang perencanaan konsultan masuk hutan di Papua sana, NTT. Saya tidak seperti yang kita harapkan, karena kita selalu dengung-dengungkan pembangunan pariwisata. Kita selalu dengung-dengungkan bahwa di Indonesia Timur diarahkan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata. Menurut saya begini, apa sih yang bisa dibangun dari pariwisata di Indonesia Timur? Apa yang bisa dibangun dari pariwisata di Indonesia Timur? Raja Ampat, Wakatobi, Bunaken, itu pantai-pantainya, pasir-pasirnya, karang-karangnya sudah bagus. Apalagi yang mau dibangun? Itu bukan pembangunan pemerintah, itu pembangunan Tuhan. Stop tipu kami dengan pembangunan seperti itu. Tidak ada. Stop tipu kami. Stop. Kita perjelas ini dulu sedikit. Saya bukannya apa-apa. Menurut saya tidak ada ceritanya. Saya pemerintah pusat datang ke sana terus telepon, halo kawan, yuk. Nanti tolong bawa 15 ton pasir putih, terus ini kita tanam karang-karang, nanti kita kembangkan. Tidak ada. Sudah bagus dari awal. Tidak ada kalian mau bangun di sana, tidak ada. Serius, kamu mau bangun apa di sana? Stop ngomong kosong sudah. Aduh. Dan saya pikir begini, gara-gara mereka selalu bangun pariwisata pantai ini, sebenarnya pada akhirnya kita orang timur itu jadi kehilangan tempat wisatanya kita. Serius. Karena di sana kan kita orang timur kalau pariwisata kemana? Mau pergi pantai juga. Saya tuh kadang-kadang suka bingung dengan konsep pariwisata orang-orang kota itu. Kamu pergi ke pantai, menyelam,
atau kamu naik ke gunung. Kalau menurut kalian itu wisata, menurut kami itu pekerjaan. Bicara gender lagi, menurut saya kalau kita bicara gender, saya tuh selalu, maksudnya saya tuh selalu salut dengan perempuan-perempuan dari Indonesia Timur. Menurut saya perempuan dari Indonesia Timur itu luar biasa hebat. Tepuk tangan dulu untuk perempuan-perempuan. Salah satu kehebatannya itu karena tadi itu, saya lihat dengan mata kepala sendiri, ternyata untuk rumah aman KDRT itu ternyata bukan hanya untuk perempuan, tapi untuk laki-laki juga. Kenapa harus ada laki-laki? Please, ini perempuan timur, tenaganya sama. Kau pulang dari mana, Pak ya? Kau dari mana, Pak? Kau pergi dan gatal di mana, Pak? Ya, Pak. Kita yang jadi beban KDRT di sana, kita. Jangan pandang enteng perempuan timur, mereka keras. Ya kalau di rumah yang jadi keamanannya perempuan ya masalahnya. KDRT. Terus satu hal yang saya lihat dari perempuan Indonesia Timur juga kalau bicara gender, menurut saya perempuan Indonesia Timur itu luar biasa. Kalau di kota besar ini kan enak, perempuan memperjuangkan gender gampang, bagus, keren kelihatannya. Banyak feminis-feminis di kota besar mereka menuntut kesetaraan gender. Menurut saya kalian harus berpaling ke Indonesia Timur juga dulu sedikit saja. Ketika kalian menuntut kesetaraan gender di sini, itu jatuh-jatuhnya keren. Karena kalian berharap ada perempuan yang bisa jadi dokter, yang bisa jadi insinyur, yang bisa jadi menteri seperti tadi. Itu jatuh-jatuhnya keren. Kalau di timur sana, ku harap kesetaraan gender apa? Ngomong kosong lah. Karena apa? Karena kita laki-laki pekerjaannya kita juga tidak bagus-bagus amat. Kau berharap setara apa deh Nona? Coba deh Nona kamu coba bicara. Kita menuntut kesetaraan. Tiba-tiba Pace lewat pikul sagu. Apa? Kau pikul sagu juga?